The Angry Birds Movie. Ya, film ini diadaptasi dari sebuah game, tentu saja game Angry Birds, yang berjaya di zamannya. Sesuai dengan judulnya, film ini bercerita tentang sekawanan burung yang marah karena telur-telur mereka dicuri oleh sekawanan babi. Awalnya mereka berteman, namun akhirnya menjadi lawan. Penasaran dengan aksi mereka dalam merebut telur-telur mereka kembali? Inilah alur cerita The Angry Birds Movie dari Refilm. Setelah opening yang satu ini. Suatu hari di sebuah pulau, tepatnya di Pulau Burung, seekor burung tengah sibuk di perjalanannya menuju ke suatu tempat. Tak lain tak bukan, ia adalah The Rat, atau Mr. Rat mereka bilang. Ia sedang memenuhi tugasnya menjadi seorang badut di acara ulang tahun seekor anak burung. Namun sayang, tugasnya tak terpenuhi karena ia telat datang di acara ulang tahun tersebut. Customer yang lantas tak terima dengan Mr. Rat dalam melayaninya, dikarenakan Rat yang telat sepersekian detik harus membayar tagihan karena ketelatannya datang di acara ulang tahun anak burung tersebut. Karena sikap dari customer kurang mengenakan, Rat yang sebelumnya menahan sifat aslinya pun mulai meledak-ledak dan... I'm sorry, it's on me? Well, you know, it's on you! So, you want to hear a story? Get out of here! Already? Oh, that's good stuff. The squirrel was... My bad. It's a boy. Ini baru prolog, so kita baru akan mulai masuk ke inti ceritanya. Kemudian kita diperlihatkan Rat yang sedang berada di meja penghakiman, walau nggak ada meja di sana tapi anggaplah seperti itu. Jadi ceritanya Rat dirasa melakukan suatu kesalahan saat ia bekerja sebelumnya. Ia menetaskan telur keluarga burung lain yang alhasil anak dari keluarga tersebut salah kaprah menganggap Rat adalah ayahnya. Rat yang dianggap jahat oleh kebanyakan burung di sana pun dihukumi untuk mengikuti kelas pengendalian amarah. Anger management class. Selama di perjalanan kita diperlihatkan aktivitas di desa tempat Rat tinggal. Semua burung tak terkecuali milik Anda. Milik Anda, 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 milik Anda. Karena Rat adalah tipikal burung pemarah, ia lantas menghakimi semua orang yang ada di sekitarnya dengan rasa enggan ingin bercengkrama serta acuh tak acuh karena ia hanya peduli dengan dirinya. Hingga sampainya di halaman kelas pengendalian amarah, terjadi sedikit masalah di sini. What? You win. Setelah puas berkelahi, Rat mulai memasuki kelas pengendalian amarah tersebut, yang dimana di kelas tersebut terlihat karakter burung lainnya yang cukup familiar. Yap, ada Chuck, Terence, Bomb, dan Matilda. Ya, kecuali Matilda, mereka yang ada di kelas itu adalah mereka yang pemarah. Lebih tepatnya karena perilakunya, mereka dicap sebagai burung yang sedang bermasalah. Dan setiap dari mereka pun menceritakan kekacauan yang mereka timbulkan masing-masing. That's the sound of the. That's the sound of the. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Drinks on me, guys! Chuck? This is Terrence. Seems to have had an... Tell us your story, Bomb. To, blow up. Do it! Setelah pengenalan setiap dari mereka, kelas pun dilanjutkan dan kemudian ditutup. Kelas harus berakhir karena bom meledak. Bomb? Mereka bertiga pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan sekali lagi kita diperlihatkan bagaimana sebenarnya perasaan Rat yang ingin diperhatikan juga. Malang sungguh nasibnya. Tak hanya itu, ia juga disisihkan sewaktu kecil karena percaya dengan Mike the Eagle.
Saat dewasa pun, rumah tempat tinggalnya juga tersisih di bibir pantai. Hari yang menyedihkan itu pun dilewati, hingga keesokannya, Red dan yang lainnya kembali ke kelas pengendalian amarah. Mata pelajaran yang mereka sedang pelajari adalah tentang berpuisi. Mulai dari Bom hingga Chuck yang berpuisi tentang memburungkan seekor burung. Memburungkan seekor burung. Kuharap ada yang merasa bersalah di sini. What did I make you of? Now I see your fate. Laughing eyes. But who? Dan mereka pun tahu itu perbuatan Red. Let us all say our goodbyes. Guys, Hey, what's going on out there? Class dismissed. Memburungkan seekor burung. Memburungkan seekor burung. Very moving. Hingga peringatan pun berbunyi mengarah ke pantai dan dibalas sang pengacau di Pulau Burung. Ya, siapa lagi kalau bukan para babi. Mereka yang datang berkedok sebagai penjelajah lautan dan ingin berteman dengan para burung. Leonard, pimpinan awak kapal tersebut, memulai dengan sebuah pesta kecil-kecilan. Di saat pesta, Red mendapat giliran sebagai burung pertama yang dilempar ke tapel oleh Leonard sebagai bentuk hadiah dari mereka. Seems really unnatural! Chuck tiba-tiba datang di samping Red dan mengajaknya memeriksa isi kapal bersamaan dengan Bom. Terlihat kapal dengan berbagai koleksi di dalamnya. Namun saat diusut lebih dalam, ternyata Red, Chuck, dan Bom menemukan segerombolan kawanan babi yang bersembunyi di bagian dalam kapal. Red kemudian tahu jika apa yang dikatakan Leonard sebelumnya adalah kebohongan. Leonard berkata ia hanya membawa 2 awak kapal, namun ternyata jumlah mereka melebihi itu. Kecurigaan Red membuatnya kembali ke pesta dan memperingatkan kepada para penduduk untuk waspada dengan Leonard. Namun apa daya, Red yang dicap sebagai pembuat masalah tak mendapat satupun kepercayaan di sana. Whatever, don't listen to me. Hari demi hari mereka lalui bersamaan dengan kawanan babi, tapi tidak ada satupun dari mereka kecuali Red yang sadar kenapa para babi tetap di Pulau Burung, sedangkan mereka sendiri mengatakan bahwa mereka adalah penjelajah yang notabene tak menetap di suatu wilayah dalam waktu yang lama. Pikiran Red tersebut dipatahkan oleh jaksa hukum di sana yang mengira perbuatan Red adalah suatu ketidaksopanan. Perlakuan buruk para burung pun membuat Red bertekad untuk bertemu dengan Mighty Eagle. Perjalanan menemui Mighty Eagle pun tak sendirian. Ia ditemani oleh Chuck dan Bom. And it's up to us to figure it out. figure what out exactly? If there is a mighty eagle, what would a mighty eagle battle cry sound like? Maybe something like, Caw-caw! Caw-caw! oh, I got one. Sounds more like a Just more majestic, like. Stop making Mighty Eagle noises! This is the wrong mountain. unreal. The Lake of Wisdom. Hingga sampainya pada mereka di suatu danau yang konon terdapat di sebuah dongeng dari Mighty Eagle. Dengan antusiasnya, Chuck dan Bom meminum dan berenang di danau tersebut. Water is no joke. Get out of there! Rangon itu berasal dari Mighty Eagle. Dengan gagahnya, ia keluar dari sarangnya dan tegak bak kesatria yang sedang. Coba bayangin setiap hari ia kencing dari sana dan danau yang sedang Chuck dan Bom minum adalah sebagian nutrisi dari seekor Mighty Eagle. Rasanya. Jujusan bilang kalau ada yang gatal-gatal sa, ada yang mati gila sa, ada yang gatal-gatal sa. Di luar ekspektasi, semua cerita tentang Mighty Eagle berbanding 180 derajat dari kisah dongengnya maupun pemikiran mereka.
Take that, tree! My foot! Tasty! Mighty Eagle! You're welcome. Meanwhile, bring it home, Mamacita. Yang kemudian membuat mereka mulai meragukan Mighty Eagle dan kembali ke desa untuk menyelamatkan para burung dari kejahatan para babi. Sampainya di desa, mereka tak sengaja melihat para babi dengan trampolinnya mengambil telur-telur di kediaman para burung, yang mana di lain sisi para burung tengah disibukkan dengan pesta. Namun sayang, upaya penyelamatan mereka terlambat. Selain telur yang curi, seisi desa pun dihancurkan oleh para babi. Kejadian tersebut lantas membuat para burung meminta maaf atas perlakuan mereka yang tak mendengarkan perkataan Red. Mereka menyesal dan mulai putus asa. Namun tidak untuk Red. Ia mempunyai sebuah ide. We're gonna build our own boat. They stole our kids. Correction, I'm really angry. We're descended from dinosaurs. Point made. I need some angry, flocking birds. Let's go, move it, everybody! Selama pengejaran, terlihat warga para babi menyambut hangat Leonardo yang telah berhasil mencuri telur dari para burung. Tak heran para warga menyambutnya dengan hangat, karena dia sebenarnya adalah raja babi. Telur-telur yang telah dicuri pun mulai disiapkan untuk jamuan bagi para babi. Say goodbye to Harvey. Who needs hens? Scene berpindah, para burung telah sampai di Pulau Babi tempat Leonardo berada. Mereka sedikit kaget dengan peradaban yang berbeda di sana. Dari kejauhan dengan mata burungnya, Red mengetahui bahwa sebenarnya Leonardo adalah raja di sana, yang dimana telur-telur curian pastinya disimpan di dalam kastil. Tak pikir lama, Red pun mempunyai suatu ide. I'll tell you how. We're gonna fly. The goal is the castle. Who wants to go first? Over here. I do! Fire! And one, and whoa! And coming! Oh, baby! I'm really Doesn't matter. Launch him. He's gonna make it! Nope. Hey, he's coming back. Get down. Feast gonna eat all the eggs. What? We will eat the eggs for lunch. Di lain sisi, Mighty Eagle dengan teropong mata elangnya saking jauhnya mampu melihat jelas apa yang sedang dilakukan para burung di Pulau Babi, yang akhirnya membuat Mighty Eagle tergugah oleh rasa yang pernah ada dan bersemi kembali. Red yang berhasil menembus kastil pun mulai diikuti oleh Chuck dan Bomb mencari letak telur berada. You? This is the house of horror! Mom's on his way! Sedangkan burung-burung yang lain berurusan dengan kroconya Leonardo. We have glass, we have wood, you know. Di sisi lain, acara jamuan telur burung puyuh dilaksanakan dengan cepat oleh Leonardo yang membuat Red, Chuck, dan Bomb mulai beraksi walau banyak basa-basi. I don't know if you can help. Into that room. Anyone have any bright ideas? Here we are! We found him! Come on! Don't lose me! Telur-telur itu pun nyaris terebus. Di saat yang krusial, Red melihat Mighty Eagle sedang terbang di sana dan mencoba memanggilnya. Oh, our battle cry! Coming in, coming in!
Gotcha! No! Save yourself! Hold on! Don't be a hero! Perebutan telur pun dimulai. Dengan heroik, Red menyelamatkan salah satu telur yang tertinggal. Tak hanya Red, Matilda pun melakukan hal yang sama walau agak... Bom pun melakukan hal heroik lainnya. Ia meledakkan diri di trek lintas mesin tempur para babi. Surprise parties! Yoga poses! Engine airplanes! Tak hanya mereka, Terence yang sebelumnya gagal dilempar kemudian membawa mobil dan menjemput mereka dengan ongkos kirim yang tertera. Kembali lagi dengan Red. Terjadi perselisihan dengan Leonardo yang kemudian mengirim mereka ke ruang bawah tanah kastil yang dipenuhi dinamit. Dengan berpikir, Red mampu mengambil telur tersebut dan menghindari ledakan dinamit dengan masuk ke dalam tong kosong tak nyaring bunyinya. Dan boom. Kota babi lenyap seketika. Telur-telur pun berhasil diselamatkan. Dan Red pun selamat dari ledakan itu juga. Tak hanya itu, ia juga berhasil menyelamatkan telur burung yang telah menjadi anak burung dan mengembalikan kepada orang tua mereka dengan selamat. I think these belong to you. Mighty Eagle sangat bangga dengan perlakuan heroik mereka bertiga. Oh, Crimson, Woody, Ash. Walau salah nyebut nama sih. Udah pikun kali ya nih burung. Who? Is he talking to us? I had to make you lose faith in me. Tell them, Rosie. That's really not how it felt. I don't think that's what happened, man. He's blushing. Not blushing, I'm just red. Hingga pada mereka semua kembali ke desa. Kehidupan baru dimulai di sana, dan beberapa orang terlihat bahagia, tak terkecuali Red. Ia mendapat rumah baru di tengah desa dan sambutan hangat dari anak-anak yang ia selamatkan sebelumnya. Mighty, mighty red, you rescue me. La 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 la. La 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 la. Kok ekspresiku sama dengannya? Tak hanya para burung di sana yang berhubungan baik dengan Red, Chuck dan Bom pun menjadi sahabat bagi Red. Walau terkesan masih pemarah, tapi itu lebih baik. Well, this just got awkward. Want to go get a bite? Forget it. Let's just go home. Iya kan? I'm just messing with you. Get in here. Oh, I can't wait to make a chores list. Room bomb, you can stay in the guest No. Guys, no! Aku mulai marah. Ya, dari keseluruhan alur cerita, film ini lumayan menghibur sih, terkhusus untuk anak-anak. Untuk orang dewasa terkesan ringan. Selain plot cerita yang memberikan latar belakang petualangan para burung di game, film The Angry Birds Movie memiliki benang merah dengan isi gamenya. Dan tak heran film ini dibuat seperti hanya sekedar layaknya iklan untuk menaikkan rating game Angry Birds itu sendiri. Ya, cocoklah untuk kalian penggemar Angry Birds pada zamannya. Mungkin itu sedikit review dari film The Angry Birds Movie ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa tinggalkan like atau subscribe ya. Karena dukungan dari kalian adalah semangat untuk kami ke depannya membuat alur cerita film-film menarik lainnya. Thank you for watching, stay tuned di The Film.